Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 361. Su Yi tidak dapat mengingat berapa banyak dewa bumi yang telah dia bunuh sejak bereinkarnasi. Namun, Qiu Hengkong adalah satu-satunya lawan yang disebutnya mengesankan sejauh ini. Dan memang, Qiu Hengkong tidak sederhana. Tubuh, jiwa, dan ki-nya semuanya telah ditempa dan diringkas menjadi sempurna. Auranya memiliki kualitas pendiam dari seseorang yang telah membersihkan ketidakmurniannya dan kembali ke dasar. Lebih jarang lagi, pesona dao pedang yang memancar darinya jauh dari biasa. Dia jelas mencari jalan yang secara unik cocok untuk ilmu pedangnya sendiri. Selain itu, niat pedang yang dia kuasai sangat cocok dengannya. Dia benar-benar layak menyandang gelar penggarap pedang. Tidak heran Chu Yukou begitu percaya diri. Dengan seorang pembudidaya pedang sepertimu untuk menahan benteng, dia memang bisa memandang rendah dunia duniawi. Pikiran Su Yi berpacu, dan dia menoleh ke Cha Jin. Saat pertempuran dimulai, mundur sejauh 3.000 kaki. Kalau tidak, gempa susulan akan menyakitimu. Hati Cha Jin bergetar, tapi dia buru-buru mengangguk setuju. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Ini adalah Grand High Elder Qiu Hengkong dari Sekte Roda Bulan. Dia baru saja akan membuat daftar prestasi gemilang Qiu Hengkong ketika Su Yi memotongnya. Tidak perlu dikatakan lagi, saya tahu seberapa mampu dia, katanya dengan santai. 50 tahun yang lalu, Qiu Hengkong adalah seorang kultivator alam penghindaran butir. Sekarang, 50 tahun kemudian, dia masih menjadi kultivator alam penghindaran butir. Kultivasinya tidak berkembang sedikit pun. Namun, di mata Su Yi, aura dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Grand Elder Zhou Changyi dari Gunung Naga tak dikenal. Zhou Changyi adalah seorang kultivator istana asal. Alasannya mudah untuk disimpulkan, pencapaian Qiu Hengkong di Grand Dao, selama 50 tahun terakhir, telah ditempa hingga tingkat yang sulit dipercaya. Lebih jauh lagi, dia hampir pasti telah membangun fondasi yang luar biasa di 4 alam marsial Dao juga. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki ketenangan seperti itu. Dengan kata lain, Qiu Hengkong juga layak mendapat gelar jenius yang tak tertandingi dan menantang surga. Dia juga memiliki kemampuan untuk melintasi alam dan membunuh musuh dari kultivasi yang lebih tinggi. Cahaya senja berkobar seperti api, menyilaukan untuk dilihat. Qiu Hengkong berdiri di langit, menatap Su Yi di kejauhan. Dia sedikit memiringkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, "Salam, rekan Taois Su." Su Yi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah melintasi langit. Ketika dia berada 100 kaki jauhnya, dia melihat ke arah Qiu Hengkong dan tersenyum. "Pencapaianmu dalam Dao of the Sword luar biasa. Anda layak mendapatkan perhatian saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kata-kata. Aku akan menyerang 10 kali. Jika Anda bertahan selama itu tanpa dikalahkan, saya dapat meninggalkan Sekte Roda Bulan Anda untuk bertahan hidup." Setiap anggota Sekte Roda Bulan, terlepas dari pangkatnya, terperangah. Para penonton meledak menjadi gempar. Bagaimana orang ini bisa begitu kurang ajar? Ini adalah guru kekaisaran terkenal dari Zhou Agung. Dia jelas-jelas hanya orang gila yang sombong. Grand High Elder, tolong bunuh dia untuk kami. Suara marah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, semua orang berbicara sekaligus. Kata-kata Su Yi membuat mereka semua marah. Bahkan pemimpin Sekte Chu Yukou hanya bisa mendengus. Su Yi benar-benar tidak ada batasan untuk kesombonganmu, bukan? Hanya ekspresi Qiu Hengkong yang tetap setenang sebelumnya. Aku merasa terhormat bahwa kamu menganggapku layak untuk diperhatikan, tetapi pedang tidak memiliki mata. Tolong, hati-hati, rekan Daois. Cahaya senja yang berapi-api hanya semakin mengimbangi ketenangan dan sikapnya yang luar biasa. Dentang, dengung pedang yang jelas terdengar. Su Yi mencengkeram pedang Dewa Abstrus, dan seluruh kehadirannya berubah. Mata gelapnya dalam dan jauh, dan jubah birunya berkibar di sekelilingnya. Dia meluap dengan aura yang tajam dan kuat, yang melonjak ke cakrawala. Ledakan, semua awan berwarna-warni dalam radius 1000 kaki tersebar. Cahaya langit mengalir turun, menerangi kegelapan bertinta dari pedang Dewa Abstrus. Kilatan halusnya membuat hati para penonton berdebar. "Tunjukkan pedangmu," kata Su Yi dengan tenang, arogansi liar di wajah mudanya. "Baik," murid Qiu Hengkong mengerut, dan ekspresinya diam-diam berubah serius. Jubah abu-abunya berkibar di sekelilingnya, dan niat pedang yang tajam, misterius, dan tidak jelas melayang di sekelilingnya. Suara mendesing. Pedang terbang yang menahan jambul di tempatnya ditembakkan dari rambutnya, melingkari tubuhnya, lalu melayang di depan dadanya. Kemudian meluas hingga panjangnya 3 kaki, 3 inci. Qiu Hengkong mengulurkan tangan dan meraihnya. Dia berkata dengan lembut, pedang ini disebut musim semi. Pada usia 24 tahun, saya berkeliling dunia dengannya, menempa hati pedang tanpa rasa takut akan kematian.
Sudah 50 tahun sejak saya terakhir menggunakannya. Rekan Taois, tolong beritahu saya. Ledakan, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh kuno, padat, dan tak tergoyahkan. Keramahannya yang tenang sebelumnya menghilang tanpa jejak. Pedangnya berdengung seperti air pasang. Qiu Hengkong sendiri tampak seperti ujung pedang, setiap inci terakhir dari dirinya memancarkan haus darah. Ini adalah paman bela diri yang saya ingat. Hati Chu Yukou membengkak karena emosi, dan matanya berbinar. Sekte roda bulan lainnya juga berteriak-teriak kegirangan. Mereka memandang Qiu Hengkong seolah-olah mereka sedang menatap dewa pedang. Cha Jin memperhatikan dari jarak 3.000 kaki, tangannya yang seperti batu giok terkepal erat, kegugupan di seluruh wajahnya yang cantik. Meskipun dia sangat percaya pada Su Yi, cerita tentang kekuatan Qiu Hengkong sudah lama mengakar di hatinya. Sekarang, melihat haus darah dan momentum Qiu Hengkong yang mengejutkan untuk dirinya sendiri, wajar saja dia gugup. Bagaimana mungkin dia tidak? Bagus sekali. Mata Su Yi berbinar. Dia melangkah ke udara, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang dewa musuh. Suara mendesing. Garis ki pedang yang jelas dan tampak ilusi menyapu. Panjangnya hanya 3 kaki, dan tampak sederhana dan kasual. Namun, di mata Qiu Hengkong, itu tampak sangat ajaib. Itu dijiwai dengan pesona halus dari Dao, sama sekali tidak bisa dilacak. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Musim semi berdentang. Dia tiba-tiba mengangkatnya, dan itu mekar dengan benang pedang ki berkabut seperti hujan dan menyilaukan seperti kembang api. Kembang api langsung mekar dengan pancaran penuhnya. Itu hanya satu pukulan, tapi artistik seperti puisi atau lukisan. Pada saat yang sama, itu tajam dan haus darah. Itu sangat indah, pemandangan itu membuat hati para penonton bergetar, tetapi juga membuat mereka sangat ketakutan. Hati Chu Yukou bergetar, dan dia merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah serangan itu, tampaknya semua kehidupan akan mekar di tengah pancaran cahaya, lalu langsung layu. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang putus asa. Sekte roda bulan lainnya menyaksikan kembang api bermekaran di bawah kubah surga. Ki pedang yang gigih melonjak. Ini adalah keterampilan yang cocok untuk dewa atau abadi. Ledakan, pedang ki berbenturan dengan pedang ki. Hasilnya membuat penonton terbelalak dan kaget. Sesederhana pedang Su Yi, pedang itu menghantam seperti kapak menembus kayu busuk, menembus kembang api dan hujan pedang. Itu membawa niat pedang yang gigih saat menebas dengan kejam ke arah Qiu Hengkong. Dentang, Qiu Hengkong menekuk sikunya dan memegang pedangnya di depannya, menghalangi ki pedang yang masuk secara langsung. Gelombang kekuatan penghancur membuatnya terhuyung-huyung karena dampaknya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ini murid Chu Yukou menyempit. Ekspresi penonton lainnya juga berubah. Selama bentrokan barusan, Tetua Agung, raksasa Dao pedang ini, sebenarnya telah dipaksa mundur. Apakah Su Yi benar-benar menakutkan? Rekan Taois Su, Anda memenuhi reputasi legendaris Anda. Itu hanya satu serangan, tetapi niat pedangmu terhubung ke pikiran dan tubuhmu, dan kekuatan pedangmu menyatu sempurna dengan auramu. Bahkan kekuatan basis kultivasi Anda telah ditempa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar mengagumkan, kata Qiu Hengkong sambil mendesah dengan emosi yang tulus. Serangan itu sangat membuatnya terkesan dengan kecemerlangannya. Di kejauhan, ekspresi Su Yi berubah agak serius, dan dia berkata dengan tenang, pencapaianmu dalam Dao pedang juga merupakan kejutan yang menyenangkan bagiku. Jika saya tidak salah, niat pedang Anda memiliki tingkat yang lebih rendah. Anda telah menanamkan kabut dan hujan ke pedang Dao Anda, dan Anda telah mewujudkan ki pedang Anda menjadi benang, sebuah tanda bahwa Anda telah mencapai kemahiran dalam niat pedang Anda. Selain itu, kultivasi alam penghindaran gandum Anda adalah yang terbaik. Anda jauh melampaui pembudidaya duniawi dari alam yang sama. Saya membayangkan Anda memperoleh warisan ortodoksi kuno. Kalau tidak, Anda tidak mungkin mencapai fondasi di Grand Dao pada tingkat kekuatan asal seperti air pasang. Saat mendengar ini, mata Qiu Hengkong menyipit. Rekan Taois, kamu cukup cerdas. Su Yi tertawa datar. Maafkan kekasaran saya, tetapi jika hanya itu yang Anda miliki, Anda akan kalah dalam 5 serangan tanpa keraguan. Suara mendesing. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengayunkan pedangnya sekali lagi. Tebasan ini meluap dan bersemangat, namun sederhana dan nyaman, tanpa sedikit pun berkembang. Ini adalah hasil dari berlatih sutra pedang kegembiraan sampai dia bisa melepaskan kehalusannya dengan bebas. Setiap serangan mencerminkan kondisi mental Su Yi. Saat hatiku marah, kekuatan pedangku mengamuk seperti air mendidih. Saat hatiku damai, kekuatan pedangku sebebas angin. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti kata hati seseorang. Dia sekarang bisa memecahkan cetakan dan mengayunkan pedangnya sesuka hatinya. Pemandangan pedang ini mengaduk pikiran dan tubuh Qiu Hengkong. Pencapaiannya sendiri dalam Dao of the Sword tampak bersemangat untuk bertindak, dan dia hanya bisa berteriak, bagus. Dia tertawa terbahak-bahak, lengan bajunya berkibar di sekelilingnya. Musim semi tiba-tiba meledak dengan cahaya tajam setinggi 100 kaki, sementara dia sendiri bergerak selaras dengan pedangnya, menyerbu ke depan.
Kabut dan hujan menjadi ilusi, semuanya kosong. Di tengah dengungan pedang yang jelas, Qiyu Hengkong menyerang. Kabut dan hujan yang tak terbatas melonjak menjadi ada, bersama dengan gumpalan pedang Qi yang tembus cahaya dan tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika hujan turun, itu meledak dengan haus darah yang cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Ledakan, seluruh langit diselimuti kabut dan hujan. Seolah-olah serangan Su Yi tenggelam ke dalam rawa. Meski masih memotong semua yang dilewatinya, kecepatannya menurun tajam. Tetesan hujan kecil pedang Qi menghajarnya dengan serangkaian dentang dan retakan. Tak lama kemudian, ribuan retakan dan lubang muncul di niat pedang Su Yi. Secara bertahap terbelah, lalu pecah. Dari sini, jelas betapa ajaibnya serangan Qiyu Hengkong. Namun, Su Yi tidak memikirkannya. Lengan bajunya mengepul di sekelilingnya saat dia menyerang, pedang di tangan, auranya naik sedikit demi sedikit. Ekspresinya meluap dengan kebanggaan yang memandang rendah seluruh dunia. Sebagai seorang kultivator pedang, sangat jarang menemukan rekan-rekannya yang patut diperhatikan. Ini membuat Su Yi sangat ingin bertarung. Serangan ketiga, saat suaranya yang santai terdengar, Su Yi mengayunkan pedangnya sekali lagi. Sepotong pedang Qi yang luas dan megah turun, seperti sungai bintang yang menghujani bumi. Itu sejelas langit, kekuatannya sangat besar dan tampaknya tidak terbatas. Jika penonton harus memilih hanya satu kata untuk mendeskripsikannya, itu akan menjadi, tidak dapat diblokir. Qiyu Hengkong tampak bingung sejenak. Sungguh serangan yang dahsyat. Dia tidak berani ragu. Dia tiba-tiba mencengkeram pedangnya dengan erat, lalu mengayunkannya, seperti dewa yang menebang gunung. Niat pedangnya, awalnya berkabut seperti hujan, tiba-tiba berubah menjadi banjir lalim tanpa batas. Cahaya pedangnya yang menyilaukan mengalahkan sinar matahari, membuat pemandangan tampak kusam jika dibandingkan. Ledakan, dua jenis pedang Qi berbenturan di udara, membangkitkan arus energi destruktif yang menyebar seperti angin topan. Sepanjang radius 10.000 kaki di sekitarnya, udara berguncang dan bergolak hebat. Tidak masalah serangan apa yang dia gunakan. Jika aku yang bertarung, aku khawatir satu serangan bisa menjatuhkan Chu Yukou melihat dari kejauhan, begitu terguncang, dia berkeringat dingin. Dia adalah pemimpin Sekte Roda Bulan dan ahli penghindaran butir tahap akhir, namun serangan itu sangat mengguncangnya sehingga rambutnya berdiri tegak. Serangkaian teriakan kaget terdengar dari dalam Sekte Roda Bulan. Ekspresi penonton yang tak terhitung jumlahnya berubah. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua pun terdiam dan terguncang. Cha Jin melihat dari jarak 3.000 kaki. Dia tidak bisa menghentikan hatinya dari gemetar. Dia tidak ada di sana untuk menyaksikan Su Yi membunuh semua dewa bumi di ibu kota Giok. Baru sekarang dia menyaksikan duel akbar ini sehingga dia mengerti pada tingkat mendalam betapa perkasanya Su Yi. Untuk ketidakpercayaan para penonton, di tengah awan debu yang bergulung, satu serangan yang menggetarkan surga itu mengirim sosok tegak Qiyu Hengkong terhuyung-huyung 3 kaki ke belakang di udara. First Immortal of the Sword, Chapter 362. Dengan setiap langkah dia mundur, udara di bawah kaki Qiyu Hengkong menggelegar, seolah tidak mampu menahan goncangan, dan aliran udara tersebar, seperti potongan pedang yang patah. Pada saat Qiyu Hengkong menstabilkan dirinya, wajahnya memerah karena tenaga, dan energinya bergejolak. Seluruh area terdiam. Setelah serangan ketiga itu, Qiyu Hengkong jelas dirugikan. Serangan keempat, Su Yi tidak ragu sedikit pun. Dia hanya mengayunkan pedangnya secara horizontal, menyerang sekali lagi. Dengan jubah birunya, dia tampak benar-benar bebas dan tidak terikat. Pedang Dewa Abstrus bersenandung dan beresonansi dengan auranya. Seperti pedang yang abadi, tebasannya seperti bulan purnama di langit biru. Cahaya dan bayangan melayang di sekitarnya, dan niat pedangnya lapang dan halus. Ekspresi Qiyu Hengkong benar-benar serius. 3 serangan awal Su Yi masing-masing menampilkan momentum yang sangat berbeda, namun masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika hanya itu yang ada untuk itu akan menjadi satu hal. Yang lebih mengejutkan Qiyu Hengkong adalah bahwa setiap kali Su Yi menyerang, auranya meluas. Ini adalah serangan keempatnya, tapi itu adalah level penuh yang lebih kuat dari 3 serangan pertama, ini sepertinya sangat tidak bisa dipercaya. Meskipun meneliti pencapaian Su Yi sebelumnya, dan meskipun tahu dia tidak bisa mengukur anak berusia 17 tahun ini dengan akal sehat, melihat kekuatan Su Yi untuk dirinya sendiri mengguncang Qiyu Hengkong sampai ke intinya. Mengaktifkan, Qiyu Hengkong tidak ragu lagi. Dia tiba-tiba berteriak, dan dengan semburan cahaya yang menyala-nyala, pedang spiritual merah menyala berbentuk bulu muncul di tangan kirinya. Bilahnya bersinar dengan bintik-bintik cahaya api yang menyilaukan. Dentang, Qiyu Hengkong sekarang memegang pedang di masing-masing tangan dan menyilangkannya di udara. Musim semi memanfaatkan kekuatan yin murni, sementara pedang spiritual yang berapi-api memanifestasikan kekuatan yang murni. Yin dan yang bergabung di udara, membentuk busur yang sempurna. 2 ekstrim, terang dan gelap, melanda langit. Pedangnya memanifestasikan yin dan yang dan membelah langit. Dengan pedang keduanya di tangan, kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Ki pedang Su Yi seperti bulan purnama di langit cerah, terang dan halus.
Saat serangan Qiu Hengkong melakukan kontak dengannya, serangan itu berbenturan seperti api dan air. Serangkaian dentuman yang mengejutkan terdengar, menghamburkan hujan cahaya berwarna cerah. Kedua garis pedang Qi pecah, sedikit demi sedikit. Bulan purnama terbelah dan hancur, dan yin yang runtuh menjadi kehampaan. Pada akhirnya, langit dipenuhi hujan eksplosif dari cahaya pedang yang hancur. Itu sangat menyilaukan, tetapi juga menakutkan. Para penonton terdiam, banyak orang merasakan hati mereka bergetar. Bentrokan yang mengejutkan ini membuat mereka tercengang, dan waktu yang lama berlalu sebelum mereka sadar. Mereka merasa seolah-olah sedang menonton duel antara yang abadi, adegan langsung dari legenda. Baik Qiu Hengkong dan Su Yi menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui batas pemahaman sebagian besar penonton. Bahkan Chu Yukou merasa bingung melihat ini. Dia juga berada di alam penghindaran butir. Namun, perbedaan antara dia dan Qiu Hengkong seperti perbedaan antara mutiara dan bulan purnama. Jika dia membandingkan dirinya dengan Su Yi, leluhur bela diri Xiantian, Chu Yukou merasa sangat malu. Dua pedang, Su Yi bertanya dengan penuh minat. Pedang ini disebut Crimson Plume. Saya mendapatkannya 50 tahun yang lalu di Golden Ark Demon Mountain, tempat paling berbahaya di Great Way. Panjangnya 3 kaki, 6 inci, dan dicap dengan seni pedang misterius. Qiu Hengkong menatap pedang spiritual di tangan kirinya. Aku juga memiliki pedang bernama Valet Imperial. Saya menemukannya di Golden Ark Demon Mountain juga. Selama 50 tahun pengasingan saya memusatkan semua perhatian saya pada ketiga pedang ini, mencoba menggabungkannya ke dalam dao pedang saya. Saya telah menyadari tujuan ini, meskipun baru saja. Dia mengatakan ini, lalu melihat ke atas dan menatap Su Yi yang jauh. Masih harus dilihat apakah kamu akan memaksaku untuk menghunus pedang ketigaku atau tidak. Tidak buruk, kata Su Yi sambil tersenyum. Itu membuatnya menarik. Ledakan, pakaiannya bergoyang di sekelilingnya saat dia menyerang sekali lagi. Dia berjalan melintasi langit seperti makhluk abadi yang jatuh dan mengangkat pedang Dewa Abstrus, mengarahkan ujungnya ke kubah surga yang jauh. Ketika dia mengambil langkah ke-9-nya, ujung pedang yang terangkat tiba-tiba menebas ke bawah. Serangan kelima, cahaya senja yang bersinar di cakrawala langsung meredup. Yang tersisa hanyalah seberkas ki pedang bercahaya tak tertandingi yang membelah udara, menerangi dunia di bawah. Seolah-olah semua cahaya langit telah dituangkan ke dalam serangan ini. Dari murid biasa hingga pemimpin sekte, setiap anggota sekte roda bulan merasakan sakit yang menyengat di mata mereka. Pemandangan hamparan putih yang luas ini membuat mereka terpana. Cha Jin tidak bisa membantu tetapi menutupi matanya. Pedang Qi terlalu terang. Meski jauh, dia tidak bisa melihat langsung ke sana. Dia merasa seolah-olah itu membakar jiwanya sendiri. Qiu Hengkong menutup matanya, tetapi dengan perasaan ilahi, dia bisa dengan jelas melihat jalur serangan Su Yi, serta kekuatan yang dikandungnya. Hatinya gemetar. Sungguh pencapaian yang menakutkan dalam Dao of the Sword. Ini bukan jenis kekuatan yang bisa Anda kuasai dalam semalam, juga bukan sesuatu yang bisa Anda pahami hanya dengan mendapatkan keberuntungan besar. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Qiu Hengkong tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Dao pedang bukanlah sesuatu yang Anda kuasai dalam 1 atau 2 hari. Itu membutuhkan penempaan yang teratur dan berulang, merenungkan siang dan malam, dan ketekunan. Selain itu, Anda membutuhkan kekuatan pemahaman yang sangat tinggi. Su Yi jelas baru berusia 17 tahun, dan dia jelas hanya leluhur bela diri Xiantian, tetapi ilmu pedangnya memiliki jenis penempaan yang hanya bisa diperoleh melalui pemolesan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu menakutkan di luar imajinasi. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Qiu Hengkong tidak lagi ragu-ragu, juga tidak sedikit pun lalai. Dia hanya menyerang tanpa ragu-ragu. Dentang, dentang, Springtime dan Crimson Plume berdentang saat dia mengayunkan kedua senjatanya. Dua jenis pedang Qi bersilangan di udara, membentuk busur kembar seperti karakter. Karakter, atau Yi, melambangkan pemotongan. Tebasan ini menggabungkan dua kekuatan pedang yang berbeda menjadi satu. Yang satu ekstrim Yin, yang lainnya ekstrim Yang. Bersama-sama, mereka menyerang dengan kekuatan yang tampaknya mampu mengiris lingkungan mereka menjadi berkeping-keping, dan kilatan ujungnya tak tertandingi. Ini adalah salah satu teknik pembunuhan pamungkas Qiu Hengkong, produk dari pengasingan dan kerja kerasnya selama 50 tahun. Ledakan, langit bergetar saat busur kembar memblokir serangan bercahaya Su Yi seperti gunting. Kegentingan, busur kembar terbelah pada titik persimpangannya, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Keduanya menyerang Su Yi seperti naga yang anggun dan mengalir. Mata Su Yi berbinar karena terkejut, tapi kemudian, dia terkekeh. Lengan bajunya mengepul saat dia melepaskan serangan keenamnya. Dentang, dengung pedang bergema di seluruh langit dan bumi saat pedang Dewa Abstrus tiba-tiba berbalik. Bilahnya, gelap dan halus seperti langit malam, bergetar selaras dengan pergelangan tangan Su Yi. Itu naik, lalu menebas, seperti naga tersembunyi yang muncul dari jurang. Garis besar ki pedang muncul dari bilahnya, melonjak ke langit.
Itu berbenturan dengan busur pedang kembar yang masuk dengan kekuatan yang tak tertahankan, seperti kapak menembus kayu busuk. Bintik-bintik cahaya tersebar seperti hujan dan tersebar. Su Yi mengayunkan pedangnya seperti dewa yang mengayunkan cambuknya. Tebasannya berkobar seperti api, tak terkendali dan tirani, seolah berniat menghukum dunia di bawah. Itu membelah celah panjang di langit, seperti bekas luka. Bang! Qiu Hengkong memblokirnya secara langsung dengan semua yang dia miliki. Pedang kembarnya membangkitkan badai pedang Qi, kekuatan destruktif mereka tampaknya mampu merusak apa saja. Namun di hadapan tebasan Su Yi, badai pedang Qi setinggi 100 kaki ini langsung pecah. Angin kencang yang meledak menyapu, menerjang Qiu Hengkong, yang terhuyung-huyung dan bergetar seperti perahu kecil yang terjebak dalam badai. Serangan pemecah surga Su Yi sudah menimpanya. Merusak. Qiu Hengkong tetap tenang meski menghadapi bahaya. Dia mengedarkan auranya ke batas atas, lalu menggunakan kedua pedang untuk melindungi kepalanya. Ledakan. Di bawah tatapan keheranan penonton, Qiu Hengkong jatuh ke bumi. Dia awalnya 1000 kaki di udara, tetapi pada saat dia menstabilkan dirinya, dia hanya beberapa puluh kaki dari tanah. Lengan bajunya sudah sobek dan pecah, serpihan kain beterbangan ke bumi seperti kupu-kupu. Wajahnya yang muda dan tampan tampak tegang, dan energinya bergolak hebat di sekujur tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, tangannya bergetar saat dia mencengkeram pedangnya, dan darah segar merembes dari celah di antara jari-jarinya. Dari sini, mudah untuk membayangkan betapa lalimnya serangan Su Yi. Satu tebasan hampir memaksa raksasa Dao of the Sword ini, seorang ahli Great Wei yang terkenal, ke tanah. Seluruh area menjadi sunyi senyap. Itu hanya serangan ke-6 Su Yi, tapi itu sudah begitu kuat sehingga menimbulkan teror ke dalam hati seluruh sekte Roda Bulan. Keyakinan mereka pada Qiu Hengkong mulai goyah. Kamu memblokir serangan itu berarti kekuatanmu jauh melampaui kultivator istana asal di dunia duniawi, namun kamu masih kokoh di alam penghindaran butir. Potensimu sangat besar, kata Su Yi, kata-kata kekagumannya menyebar jauh dan luas. Dalam hal bakat belaka, Qiu Hengkong lebih rendah dari Yue Xichan. Dalam hal kultivasi, dia berada di bawah Zhou Changyi. Namun, pencapaiannya dalam Dao of the Sword adalah yang paling solid yang pernah dilihat Su Yi sejak reinkarnasinya. Hanya orang seperti ini yang pantas menyandang gelar penggarap pedang. Kamu menyanjungku, rekan Taois, kata Qiu Hengkong. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melayang ke udara dan bertemu dengan tatapan Su Yi. Ekspresinya setenang permukaan danau, namun sangat ditentukan. Yang benar-benar mengejutkan adalah kamu memiliki ilmu pedang seperti leluhur bela diri Xiantian. Matanya menyala dengan cahaya yang tersebar, seperti kilatan ilusi pedang. Namun, saya masih yakin saya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda, rekan Taois. Itulah yang ingin aku dengar, kata Su Yi dengan tawa hangat. Saat dia berbicara, dia menyerang sekali lagi. Hanya ada satu kata untuk itu, cepat. Garis pedang Qi setinggi 3 kaki mencapai Qiu Hengkong, secepat dan setipis sayap jangkrik, namun cerah dan setajam kilat. Sinarnya menyengat mata, kulit Qiu Hengkong menusuk. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya dalam lingkaran, membentuk cincin demi cincin niat pedang berkabut, yang menyebar seperti riak. Riak terbentuk lapis demi lapis, seakan tanpa batas. Pedang seperti gelombang beriak. Di bawah gelombang pedang Qi yang berlapis-lapis tanpa henti, rentetan pedang Qi Su Yi yang sangat cepat tiba-tiba bergoyang maju mundur. Itu terlihat bahkan dengan mata telanjang. Gelombang pedang Qi berlapis-lapis terbelah dan tersebar, menyebarkan arus pecahan kecil cahaya pedang ke 4 arah. Pada saat serangan Su Yi mencapai 1 kaki darinya, Qiu Hengkong telah sepenuhnya menetralisirnya. Meski begitu, luka diam-diam muncul di antara alisnya. Butir-butir darah menetes dari luka, lalu mengalir ke pangkal hidungnya dan ke bibirnya. Rasa asin darah menyebar ke seluruh mulutnya, dan dia hanya bisa terkesiap. Dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Serangan itu tidak hanya cepat, itu juga tajam di luar batas. Meskipun Qiu Hengkong baru saja berhasil memblokirnya, Qi pedang yang tersebar masih memotong kulitnya. Di kejauhan, Su Yi bertanya sambil tersenyum, apakah serangan itu cukup untuk membuatmu menarik pedang ketigamu? Benar, kata Qiu Hengkong dengan anggukan serius. Dentang, pisau 3 inci ditembakkan dari atas kepalanya. Cahaya berkabut dan keras mengalir di sekitarnya, memberinya udara ilusi dan misterius. Cahaya ungu menyilaukan mewarnai seluruh bentangan langit. Seperti udara ungu dari timur. First Immortal of the Sword, Chapter 363. Valet Imperial menembak dan membuat beberapa lingkaran di udara. Itu tampak ilusi, seolah-olah itu tidak nyata. Namun, ketika mereka melihatnya, anggota sekte Roda Bulan yang jauh merasakan jiwa mereka berdebar, dan ekspresi mereka langsung berubah. Berapa tingkat harta karun ini? Harta karun jiwa, seru Su Yi. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Valet Imperial memang harta para kultivator jiwa. Saya telah memeliharanya di lautan kesadaran saya selama 50 tahun terakhir. Senyum tipis muncul di wajah Qiu Hengkong.
Pedang ini sangat aktif secara psikis, dan disinkronkan dengan jantung pedangku. Kekuatannya sangat luar biasa. Bertahun-tahun yang lalu, di Golden Ark Demon Mountain, saya memenangkan persetujuannya. Saya tidak akan pernah berani membayangkan bahwa saya akan sangat beruntung. Kata-katanya penuh dengan emosi. Sepertinya dia senang sekaligus bangga bahwa Valet Imperial telah mengenalinya sebagai tuannya. Pedang jiwa menerimamu sebagai tuannya. Itu saja adalah bukti betapa luar biasa pedang Dao Anda. Su Yi mengangguk. Istilah, harta jiwa, mengacu pada harta yang dimanipulasi dengan kekuatan jiwa mereka. Persyaratan material untuk menempanya sangat ketat, sehingga langka dan berharga. Metode rahasia untuk membuatnya terutama terletak di tangan para kultivator jiwa. Selain itu, hanya pembudidaya spirit Dao yang memadatkan, platform jiwa ilahi, yang memiliki kemampuan untuk memalsunya. Di 9 provinsi alam liar, bahkan di sekte kultivasi jiwa tingkat pertama, hanya murid inti yang memiliki kesempatan untuk menerima harta jiwa dari senior mereka. Bagi Qiu Hengkong untuk mendapatkan pedang harta jiwa memang merupakan keberuntungan besar. Rekan Taois, hati-hati, teriak Qiu Hengkong, dan Valet Imperial menghilang tanpa jejak. Hilang, seolah-olah itu tidak pernah ada. Hanya Chu Yukou dan kultivator asal Dao lainnya, mereka yang memiliki akal sehat, hampir tidak bisa membedakan bahwa Valet Imperial setinggi 3 inci telah melesat seperti gumpalan cahaya ilusi. Itu langsung menuju ke arah Su Yi. Itu sangat cepat, sepertinya hampir berteleportasi. Lawan di 4 alam marsial Dao tidak mungkin merasakannya, mereka pasti akan mati di tempat mereka berdiri. Kekuatan harta jiwa ini bahkan bisa membuat pembudidaya origin Dao lainnya lengah dan memberi mereka pukulan fatal. Namun, Su Yi berbeda dari seniman bela diri lainnya. Meskipun dia hanya berada di alam leluhur bela diri Xiantian, dia memadatkan indera ilahi di alam Grandmaster. Jiwanya sangat kuat, dan lebih jauh lagi, dia memiliki teknik kultivasi jiwa yang ajaib dan sulit dipahami. Dia secara alami tidak berdaya. Matanya berkilat, dan kekuatan jiwanya memadat menjadi pedang biru, yang melesat keluar dari ruang di antara matanya. Mantra pembantaian ilahi sekali serang. Pedang biru itu tidak lain adalah pedang pembantaian ilahi yang dia kentalkan dari jiwanya. Dentang, dampak yang memekakkan telinga terdengar. Sesuatu memblokir pedang ungu 3 inci itu, membelahnya dengan kejam. Pedang jiwa ilusi bergetar, lalu terbang mundur. Serangan yang berpotensi fatal, namun Su Yi telah menyelesaikannya dengan mudah. Tidak, itu mungkin terlihat mudah, tetapi sebenarnya, jika dia seorang kultivator asal Dao yang khas, jiwanya kemungkinan besar akan terluka parah, dan dengan asumsi dia memblokirnya sama sekali. Lebih jauh lagi, Qiu Hengkong bergetar selaras dengan Valet Imperial. Sebuah dengusan rendah keluar dari bibirnya, dan kulitnya terasa memucat. Dia mengendalikan pedang dengan jiwanya, jadi ketika pedang itu dipukul, dampaknya menyebar ke jiwanya dan indera dewa juga. Rekan Taois, kamu memang mampu. Untuk berpikir Anda bahkan memiliki teknik jiwa rahasia. Lebih jauh lagi, jiwamu cukup kuat untuk mempermalukan para pembudidaya origin Dao sepertiku, desah Qiu Hengkong. Dia benar-benar tidak akan menduga ini. Su Yi tidak hanya memiliki akal sehat, dia bahkan menguasai teknik jiwa yang luar biasa. Ini berarti Valet Imperial tidak lagi menghadirkan ancaman fatal baginya. Ekspresi Chu Yukou berubah tak menentu, berganti-ganti antara kaget dan marah. Itu adalah serangan ke-8 Su Yi. Namun dari awal hingga akhir, Qiu Hengkong dirugikan. Tentu saja mereka terkejut. Tentu saja mereka ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak? Suasana di seluruh sekte roda bulan menjadi semakin tertahan. Siapa yang mungkin melewatkan bahwa Valet Imperial adalah kartu truf Grand High Elder Qiu Hengkong? Namun kartu truf ini tampaknya sama sekali tidak efektif melawan Su Yi. Mereka semua merasakan sedikit firasat. Kecuali Cha Jin. Hatinya akhirnya mulai rileks. Dia tiba-tiba merasakan sensasi menyengat di tangannya, baru sekarang dia menyadari bahwa tinjunya terkepal begitu erat sehingga kukunya menembus kulit telapak tangannya. Pedang jiwa tidak bisa menyakitiku. Rekan Taois, apakah Anda memiliki hal lain untuk dicoba? Tanya Su Yi. Tentu saja. Qiu Hengkong menarik napas dalam-dalam, lalu menjentikkan jarinya dengan cepat. Dentang, dentang, dentang. Crimson Plume, Spring Time, dan Valet Imperial bergetar hebat, dan semuanya beresonansi. Gelombang dengungan pedang terdengar. Aura ketiga pedang secara mengejutkan mengalami perpaduan yang aneh. Dan Qiu Hengkong melepaskan auranya sendiri dengan kekuatan maksimalnya. Butir-butir keringat samar muncul di alisnya, dia jelas telah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk mengendalikan ketiga pedang itu. Selama 50 tahun, saya menggunakan basis kultivasi saya untuk menajamkan musim semi, darah dan ki saya untuk meredam Crimson Plume, dan kekuatan jiwa saya untuk memelihara Valet Imperial. Sekarang, saya telah sepenuhnya menggabungkan ketiga pedang saya dengan Dao yang telah saya kejar sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah mengungkapkan kekuatan kombinasi ini kepada dunia. Suara Qiu Hengkong tenang dan serius saat dia menatap Su Yi yang jauh, senyum tipis di wajahnya. Rekan Taois, silakan lihat.
Dia kemudian menekan kedua tangan ke udara dan bernyanyi, suaranya menggelegar seperti guntur musim semi, pergilah. Suara mendesing. Musim semi adalah yang pertama muncul. Pedang setinggi 3 kaki itu menyerang dengan kekuatan yang luar biasa, memenuhi langit dengan cahaya keemasan berkabut. Segera setelah itu, Crimson Plume dan Valet Imperial menyerang berturut-turut, melolong di udara. 3 pedang menyerang, serangan mereka yang terhubung membentuk garis lurus sempurna. Saat aura mereka menyatu, kekuatan dan momentum mereka meningkat secara eksplosif. Di seluruh area sekitarnya, kekuatan asal-usul langit dan bumi melonjak, membuat kekuatan gabungan dari 3 pedang spiritual semakin menakutkan. Ini, semua penonton menyaksikan dengan bingung. Penatua Agung hidup sesuai dengan reputasinya sebagai master pedang terhebat yang pernah dilihat Wei Agung abad ini. Chu Yukou tertegun. Serangan Qiyu Hengkong menggabungkan hasil 50 tahun pengasingannya yang pahit, menggabungkan basis kultivasi, jiwa, darah, dan ki ke dalam 3 pedangnya. Kombinasi itu cukup untuk menakut-nakuti bahkan makhluk gaib dan mengguncang langit dan bumi. Sungguh serangan yang menakutkan. Aku bertanya-tanya bagaimana tuan muda itu akan melawannya. Cha Jin sangat gugup hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Bagus sekali. Saat Sui menyuarakan persetujuannya, matanya berkobar dengan keinginan untuk bertarung. Dia akhirnya habis-habisan. Lengan bajunya berkibar saat dengungan bersemangat pedang Dewa Abstrus melonjak ke kubah surga. Dia menebas, menciptakan ki pedang setinggi 3 kaki. Pemogokan ini adalah penentu, sentuhan akhir terakhir. Itu memanifestasikan pesona ilahi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Itu terbang keluar, seolah-olah memisahkan langit dan bumi, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Atau Anda mengatakan bahwa saat terbang, ia memotong semua belenggu, mematahkan belenggu baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Sui telah menggabungkan pencapaiannya dalam dao pedang dengan ki, esensi, dan pikirannya, menggabungkan semuanya ke dalam pedangnya. Itu hanya satu tebasan, tetapi itu menggabungkan kekuatan kultivasi, jiwa, dan fisiknya, memadukan cahaya dao spiritual 5 warna. Dengan demikian, garis pedang ki setinggi 3 kaki bersinar dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemanapun ia lewat, ia membubarkan kegelapan malam yang akan datang. Segalanya tampak membosankan jika dibandingkan. Garis ki pedang bening ini sekarang menjadi satu-satunya sumber cahaya. Pedang kegembiraannya turun ke dunia manusia. Ledakan, Spring Time, Crimson Plume, dan Valet Imperial melengkung di langit seperti bintang jatuh, bergerak dengan kekuatan dahsyat. Serangan Sui muncul sesudahnya dan terbang ke arah mereka. 3 kaki pedang ki versus 3 pedang spiritual. Dentang, dampaknya menggelegar seperti guntur, dan langit dan bumi berguncang. Musim semi adalah yang pertama memberi. Kekuatan mengirimnya terbang kembali. Segera setelah itu, Crimson Plume bergetar dan terbang mundur. Selanjutnya, 3 kaki pedang ki Sui bentrok dengan Valet Imperial. Adegan yang sulit dipercaya terjadi di depan mereka. Spring Time dan Crimson Plume baru saja dipaksa mundur ketika mereka berputar kembali, muncul kembali di belakang Valet Imperial. Mereka terhubung, lalu menyatu sekali lagi. Dentang, 3 pedang spiritual menggabungkan kekuatan mereka sekali lagi, kekuatan dan momentum mereka bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Di kejauhan, Qiyu Hengkong tersenyum. Ini adalah serangan yang telah dia poles selama 50 tahun pengasingan. Dia menggunakan kultivasinya, jiwanya, dan fisiknya untuk mengendalikan kekuatan dao pedangnya. Serangan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tersembunyi, dan sangat mudah beradaptasi, ini bukan hanya bentrokan langsung. Namun, sesaat kemudian, senyum Qiyu Hengkong membeku di tempatnya. Dia menyaksikan 5 gunung pedang tiba-tiba terwujud di atas garis pedang ki setinggi 3 kaki itu, seperti gunung dewa yang menjulang tinggi dan megah. Mereka membawa keagungan besar yang menekan segala sesuatu di jalan mereka. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Serangan terkuat Qiyu Hengkong memiliki kehalusan tersembunyi, tetapi ki pedang 3 kaki Sui mengandung keajaiban Grand Dao. Gemuruh, ledakan, kerumunan menyaksikan saat pedang ki berbenturan dengan pedang spiritual, menghasilkan semburan kehancuran yang mengerikan. Yang tersisa di langit hanyalah hamparan cahaya. Bidang pandang para penonton hanyalah sepetak putih, tampaknya dampaknya untuk sementara menghilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Hanya Chu Yukou yang melihatnya dengan jelas. Semburan kekuatan destruktif yang luas dan menakutkan langsung menyebar dari titik tumbukan, menyapu sembarangan ke seluruh langit seperti angin topan. Ketika semburan energi destruktif mencapai tanah, mereka menghancurkan tempat ritual besar yang dibangun di depan gerbang Gunung Rama, meninggalkan celah besar yang mencolok di bumi. 3.000 kaki jauhnya, Cha Jin segera menyingkir. Aura destruktif itu terlalu menakutkan. Bahkan gumpalan sekecil apapun cukup kuat untuk meratakan gunung. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Cara mayoritas penonton melihatnya, bahkan seorang kultivator istana asal pasti akan binasa menghadapi serangan Qiyu Hengkong. Itu mewakili buah dari 50 tahun penanaman terpencil yang pahit. Bahkan jika Sui lebih kuat, mereka tidak mengira dia bisa memblokirnya.
Bahkan jika dia selamat, mereka pikir dia setidaknya akan terluka. Bahkan Chu Yukou mencapai kesimpulan yang sama. Namun, ketika awan debu menghilang dan semuanya kembali ke ketenangan semula, pemandangan yang menyambut mereka membuat kerumunan tercengang. Arus yang bergolak berangsur-angsur padam, dan cahayanya memudar, tetapi seberkas pedangki setinggi 3 kaki melayang hanya 3 inci dari tenggorokan Qiu Hengkong. Itu jelas dan halus, dan itu menusuk jakun Qiu Hengkong, membuat kulitnya merinding. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat terkejut. Dia berdiri di sana seperti patung, tidak berani melakukan gerakan sembrono. Namun, dia tidak bisa menghentikan keterkejutan dan teror mengalir di hatinya. Serangan Suyi telah menembus serangan terkuatnya. Begitu ujung pedangnya mendekati tenggorokannya, Qiu Hengkong mengira dia sudah mati tanpa keraguan. Dia tahu dia tidak mungkin menolak. Rekan Taois, kenapa tidak membunuhku? Beberapa saat kemudian, Qiu Hengkong mendongak dan menatap lawannya yang jauh, ekspresinya kompleks, dengan sedikit teror di alisnya. Suyi berdiri di kejauhan, memegang pedang di belakangnya, menunjuk ke bawah. Jubah birunya berkibar di sekelilingnya, dan dia berdiri dengan bangga di langit, transenden seperti makhluk abadi. First Immortal of the Sword, Chapter 364. Dia kalah pemimpin Sekte Roda Bulan, Chu Yukou, bereaksi seolah-olah dia disambar petir. Dia merasakan dingin di tangan dan kakinya. Di dalam hatinya, Tetua Agung adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Pencapaiannya dalam dao pedang begitu tinggi sehingga dia bisa memandang rendah massa. Tambahkan itu ke 50 tahun yang dia habiskan untuk memoles dao pedangnya, dan dia seharusnya mengejutkan dan mempesona dunia saat muncul dari pengasingan. Dia seharusnya tidak terkalahkan. Ini adalah Gunung Rama, kandang rumah mereka. Namun sekarang, ada ujung tajam yang ditempatkan langsung di tenggorokan Qiu Hengkong. Siapa yang bisa mengantisipasi ini? Dari awal sampai akhir, Suyi hanya mengayunkan pedangnya 9 kali. Bagaimana ini mungkin? Seluruh Sekte Roda Bulan, terlepas dari pangkat dan statusnya, merasa linglung dan bingung. Ketika Suyi mengumumkan bahwa dia akan meninggalkan Sekte Roda Bulan sebagai jalan menuju kehidupan selama Qiu Hengkong tidak kalah dalam 10 serangan, itu membuat mereka marah, tetapi juga tampak konyol. Namun Qiu Hengkong benar-benar tidak berhasil mencapai serangan ke-10. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima ini? Tuan muda menang. Mata indah Cha Jin berbinar karena kegembiraan. Dia merasa seolah-olah sebuah batu besar terangkat dari bahunya, dan dia benar-benar santai. Duel itu tak tertandingi dan belum pernah terjadi sebelumnya, bentrokan antara dua tao pedang, masing-masing cukup untuk memukau seluruh dunia. Satu demi satu adegan mencengangkan dimainkan tepat di depan mereka. Bahkan sekarang dia yakin akan kemenangan Suyi, Cha Jin merasa seolah-olah dia sedang bermimpi, dan hatinya masih bergetar. Senja memudar, dan kegelapan malam segera menimpa mereka. Di atas langit, Suyi menatap Qiu Hengkong yang jauh dan berkata, "Sejak saya memulai kultivasi saya, Anda adalah lawan pertama yang saya anggap layak untuk gelar penggarap pedang. Akan sia-sia untuk membunuhmu begitu saja." Segera setelah dia mengatakan ini, kegentingan, pedangki melayang di depan tenggorokan Qiu Hengkong hancur dan menghilang ke dalam kehampaan. Namun, Qiu Hengkong tercengang, dan matanya membelalak bingung. Sangat sederhana, dia akan mengampuni saya untuk alasan seperti itu. Rekan Taois, keluasan pikiranmu membuatku mendesah kagum. Qiu Hengkong menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk hormat. Namun, saya masih anggota Sekte Roda Bulan, dan adalah tugas saya untuk berjuang sampai mati untuk mempertahankannya. Setiap kata serius, berat, dan kuat. Ini adalah keberanian tanpa rasa takut akan kematian. Marsial Paman, Chu Yukou tampak tersentuh, dan wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa bersalah. Saya tidak kompeten. Saya melibatkan Anda, serta anggota sekte lainnya. Semua tingkat Sekte Roda Bulan merasakan hati mereka bergejolak oleh emosi, dan semangat mereka tenggelam. Banyak dari mereka panik dan tidak pasti. Siapa yang mungkin gagal untuk menyadari bahwa, bahkan jika Qiu Hengkong bertarung tanpa memperdulikan nyawanya, dia tetap tidak akan cocok untuk Suyi. Mengingat situasinya, jika ada sesuatu yang memicu haus darah Suyi, mereka takut dia akan menghapus Sekte Roda Bulan mereka dari peta. Huff. Mata Suyi berkilat seperti kilat, dan dia menatap Chu Yukou. Kamu adalah pemimpin Sekte Roda Bulan, bukan? Jika Anda ingin balas dendam, Anda bisa saja menyatakan perang terhadap saya secara langsung. Mengapa menggunakan metode licik seperti menargetkan orang-orang di sekitar saya? Tak tahu malu. Ekspresi Chu Yukou berubah tidak menentu, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Suyi berkata dengan tenang, "Selama kamu melangkah maju dan mengayunkan pedangku, aku tidak akan mengejar masalah ini dengan sisa roda Sekte Bulan. Apakah kamu berani?" Murid Qiu Hengkong menyempit. Dia baru saja bentrok dengan Suyi, dan dia tentu saja tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya Suyi. Dia takut Chu Yukou tidak bisa memblokir satu serangan pun. Pemimpin sekte, Qiu Hengkong baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Chu Yukou menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi tekad. "Marsial Paman, serahkan ini padaku."
Chu Yukou kemudian melangkah ke udara dan menghadap Suyi. Aku adalah pemimpin Sekte Roda Bulan, Chu Yukou. Rekan Taois, tolong, beritahu saya. Suaranya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Dia berencana untuk mengambil beban penuh dari balas dendam Suyi sendiri. Suyi tidak membuang kata-kata. Dia memutar pergelangan tangannya, mengangkat pedangnya, dan menebas udara. Itu terlihat sederhana dan mudah. Namun, seberkas pedang Qi setinggi 100 kaki muncul di langit, sekuat naga yang muncul dari jurang. Niat pedangnya menghantam pegunungan dan sungai di sekitarnya, membuat udara bergetar dan meratap. Serangan ini menjadi sumber cahaya yang paling menyilaukan melawan kegelapan langit malam. Qiu Hengkong sudah siap dan menunggu. Dia berencana untuk membantu Chu Yukou memblokir serangan ini. Namun, saat Suyi menyerang, Qiu Hengkong merasakan teror yang tak tertahankan tumbuh di dalam hatinya. Rambutnya berdiri tegak, dan bahkan jiwanya terasa tertekan di semua sisi. Di hadapan tebasan itu, seseorang seperti dia sama tidak pentingnya dengan cacing. Dia hanya merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Meskipun demikian, Qiu Hengkong mengambil tindakan. Ledakan. Saat tebasan turun, Qiu Hengkong mencoba memblokirnya, hanya untuk dikirim terbang. Pembelaannya langsung hancur, dia seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Kekuatan pedang itu tidak berkurang sedikit pun. Itu berlanjut menuju Chu Yukou, yang keberaniannya telah meninggalkannya. Dia hanya berdiri di sana, kekuatan pedang yang menakutkan membuatnya terlalu takut untuk bergerak. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melawan. Namun, ketika tebasan itu hanya berjarak 3 inci dari kepala Chu Yukou, tebasan itu tiba-tiba berhenti. Chu Yukou dipenuhi keringat dingin. Dia bereaksi seolah terbangun dari mimpi, bertanya dengan bingung, aku belum mati. Bukan hanya dia, seluruh Sekte Roda Bulan telah menyaksikan kekuatan tebasan Suyi, dan mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka, dan pakaian mereka benar-benar basah kuyup di sekte yang dingin. Itu terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan 9 serangan yang dia lepaskan dalam pertempuran sebelumnya dengan Qiu Hengkong, serangan terakhir ini tampaknya tak terhindarkan dan tidak dapat diblokir, hanya dengan melihatnya membuat mereka hancur. Bahkan Qiu Hengkong telah dikirim terbang karena benturan. Bang! Garis pedang Qi setinggi 100 kaki tiba-tiba meledak dengan keagungan yang menakutkan, menimpa Chu Yukou, yang jatuh dari langit dan terbanting ke tanah. Rambutnya tergerai dan acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan di sekujur tubuhnya, tulang dan urat patah. Wajahnya berkerut kesakitan. Pedang Qi kemudian hancur menjadi ketiadaan. Di kejauhan, Qiu Hengkong membungkuk dengan rasa terima kasih. Rekan Taois, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Suyi berkata dengan tenang, awalnya aku menyimpan serangan itu untukmu. Sebelumnya, jika terormu menguasaimu dan kamu tidak berusaha untuk memblokirnya, Chu Yukou pasti sudah mati. Dengan itu, dia menyingkirkan pedang Dewa Abstrus. Insiden hari ini berakhir di sini. Qiu Hengkong gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia langsung mengerti. Baru saja, serangan Suyi telah menjadi ujian. Dia ingin melihat apakah Chu Yukou cukup berani untuk sendirian menanggung konsekuensi dari tindakannya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Namun, Suyi juga menguji Qiu Hengkong. Jika rasa takut membuatnya tidak bergegas membantu Chu Yukou, konsekuensinya akan seperti yang dikatakan Suyi, Chu Yukou akan mati. Saya akhirnya mengerti. Dibandingkan denganmu, pencapaian kecilku dalam Dao of the Sword sama remehnya dengan cahaya kunang-kunang di depan bulan. Qiu Hengkong menghela nafas. Bagaimana dia bisa gagal menyadari bahwa Suyi telah menahan diri? Serangan terakhir itu saja sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Saya mendirikan faksi yang disebut Sekte Amplifikasi Mendalam di Zhou Agung. Jika Anda menemui hambatan dalam mengejar Dao Pedang, Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami. Saya tidak keberatan menyelesaikan keraguan Anda dan membuka jalan Anda ke depan. Cha Jin, ayo pergi. Dengan itu, Suyi berbalik dan pergi. Dia dan Cha Jin berangsur-angsur menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat malam tiba sepenuhnya, mereka berdua benar-benar menghilang dari pandangan. Suyi menyelesaikan urusannya sebelum malam tiba, seperti yang dia katakan. Chu Yukou memperhatikan mereka pergi. Dia tiba-tiba merasa bingung, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Suyi akan membiarkan Sekte Roda Bulan pergi dengan begitu mudah. Qiu Hengkong terdiam sesaat, tapi kemudian, dia tiba-tiba tampak tercerahkan. Dia menghadap ke arah Suyi menghilang, lalu mengayunkan tinjunya. Rekan Taois, terima kasih telah membantu saya menerobos kemacetan saya. Saya, Qiu Hengkong dari Wei Besar, sangat berterima kasih. Suaranya bergetar dengan rasa terima kasih dan keterkejutan yang tak terselubung. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah menenangkan diri dan mengulang serangan Suyi sebelumnya di benaknya, dia mulai merenung. Semakin dia memikirkannya, semakin dalam tampaknya, dan dia mendapatkan pencerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya darinya. Pada akhirnya, dia merasakan kultivasinya terguncang dengan antisipasi, seolah-olah dia telah memecahkan penghalang tak terlihat atau membuka tirai yang telah lama tertutup, membiarkan cahaya masuk.
Dia merasa tercerahkan. Baru sekarang dia mengerti bahwa serangan Suyi bukan hanya ujian, itu juga merupakan bentuk bimbingan. Hanya dengan menghadapi serangan Suyi tanpa takut, dia telah memahami misterinya dan menerima instruksi dan pencerahan. Marsial Paman, dia bahkan membantumu menembus kemacetan di Sword Daomu. Chu Yukou tercengang. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Hati Qiu Hengkong diaduk dengan emosi juga. Rekan Taois Su mungkin masih muda, tetapi kemurahan hati dan sikapnya luar biasa. Itu cukup untuk membuat orang seperti kita mengeluh atas inferioritas kita sendiri. Dia berpikir, mungkin aku benar-benar akan mengunjungi sekte amplifikasi mendalam. Tapi dia tetaplah yang membunuh tuanku, kata Chu Yukou dengan getir. Mengapa Yun Zongqi pergi ke Zhou Agung? Tanya Qiu Hengkong. Chu Yukou langsung terdiam. Ketika Yun Zongqi memimpin misi diplomatik Wei Agung ke Zhou Agung, dia melakukannya karena dia mengarahkan pandangannya pada keberuntungan, apapun yang disembunyikan Suyi. Namun, dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu secara terbuka, dan dia merasa sulit untuk menjawabnya. Sebelumnya, seandainya Suyi ingin menghancurkan sekte kita, dia bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimana mungkin kita bisa memperlakukan dia sebagai musuh kita? Qiu Hengkong tidak mengajukan pertanyaan lanjutan. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan perintah. Masalah ini berakhir di sini. Chu Yukou gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dipahami, realitas itu kejam, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Bahkan jika sekte roda bulan ingin menentang Suyi, mereka tidak memenuhi syarat. Setelah menyaksikan pertarungan yang tiada taraf itu, Hong Yang dan Xi Ziying sangat ketakutan hingga darah terkuras dari wajah mereka, dan mereka terkulai seperti terong yang mencair. Lebih menyedihkan lagi, orang yang pernah mereka ejek dan diremehkan bahkan tidak mau repot-repot mengejar hinaan mereka sebelumnya. Cajin mengabaikan mereka sepenuhnya, seolah-olah mereka hanyalah semut. Hari ke-17 bulan lunar kelima, Suyi mengalahkan raksasa Dao Pedang, Qiu Hengkong, di depan Gunung Rama Sekte Roda Bulan. Ketika berita tentang pertempuran ini menyebar, hal itu mengejutkan seluruh bangsa. Kota Istana Surgawi. Berita itu membuat seluruh keluarga Shen gempar. Itu adalah tanah suci budidaya teratas di Wei Besar, namun Suyi sendirian mengalahkan mereka. Bukankah itu berarti, sepanjang Wei Besar, tidak ada yang cocok untuknya? Kepala keluarga Shen Zhangkong berada di samping dirinya sendiri. Hatinya bergejolak dengan penyesalan yang membara. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan ancaman sekte roda bulan. Bukankah ini berarti bahwa adik perempuan akan menjadi terkenal? Shen Yanxing tertegun. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini? Wajah Grand Elder Shen Sanzong pucat pasi, sepertinya dia masih belum bisa menerima ini. Dan di sini dia mengira sekte roda bulan pasti akan membunuh Suyi. Siapa yang mengira bahwa sekte roda bulan akan kalah? Apa? Seseorang menamparkan Shen Sanzong tepat di wajahnya, membuat pipinya merah, bengkak, dan perih. Dia kemudian melihat kepala keluarga Shen Zhangkong menyerbu ke arahnya. Kepala keluarga melingkarkan tangannya di leher tetua agung dan menggeram dengan gigi terkatup, dasar orang tua bodoh. Jika Anda tidak menyarankan agar kami menyerahkan Cajin, bagaimana ini bisa terjadi? Kaulah yang menyakitinya, itu kamu. Shen Sanzong juga meledak dengan amarah. Segera, dia dan kepala keluarga bergulat. Bagaimana aku bisa menduga Suyi akan begitu kuat? Tak lama kemudian, aula konferensi menjadi kacau saat adegan menggelikan terungkap. First Immortal of the Sword, Chapter 365. Larut malam itu, sekitar 10 mil barat laut kota Istana Surgawi, angin membawa hujan salju melewati pegunungan perak. Meskipun sudah larut malam, pancaran halus bulan terpantul dari salju, menerangi langit dan bumi dan menghilangkan kegelapan. Tousan Snow Lake dikelilingi oleh pegunungan di keempat sisinya. Sebuah perahu tenda hitam mengapung di perairannya. Ada kompor tanah liat merah kecil di geladak, dengan panci tergantung di atas api. Lebih dari selusin bumbu mengambang di cairan merah yang mendidih dan mengepul. Cajin duduk di satu sisi dengan lebih dari 10 bahan segar diletakkan di sampingnya, termasuk sayuran segar yang empuk, daging yang diiris setipis sayap jangkrik, jamur, usus bebek, dan aorta daging sapi. Suyi makan dan minum dengan puas. Langit yang dipenuhi salju tenang dan sunyi. Dia duduk di sini dalam kegelapan dan angin yang menusuk tulang, makan dengan kecantikan tiada taraf di sampingnya, mengapung di permukaan danau dan menikmati hotpot yang panas. Ini tidak diragukan lagi merupakan kesenangan yang langka. Tuan muda, cobalah green Shuttlefish. Anda hanya perlu mencelupkannya sebentar, dan tidak perlu bumbu apapun. Ini adalah kelezatan yang tak tertandingi. Cajin memegang sepotong ikan putih berkilau di antara sumpitnya. Dia mencelupkannya ke dalam sup, lalu memberikannya pada Suyi. Green Shuttlefish unik di Tousan Snow Lake. Meskipun masing-masing panjangnya hanya setengah kaki, mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di air sedingin es, membuat daging mereka sangat segar dan beraroma.
Su Yi menggigit. Teksturnya sangat khas. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, ini benar-benar luar biasa. Cha Jin tersenyum saat dia dengan rajin memilih potongan yang dimasak untuk Su Yi. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat gelasnya dan berbagi minuman dengannya. Cahaya api yang menyala menyinari wajahnya yang luar biasa, membuatnya tampak lembut dan lembut. Begitu dia makan dan minum sampai kenyang, Su Yi berbaring di geladak kapal. Cha Jin duduk di sampingnya, lengan di pahanya dan kepala di tangannya, menyeringai seperti kucing. Matanya yang cerah menatap ke kejauhan saat dia berkata dengan lembut, "Tuan muda, aku sudah tidak punya rumah untuk kembali. Ke depan kemanapun Anda pergi, saya akan pergi dengan Anda. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan bergantung pada Anda, dan saya tidak akan menuntut status atau pengakuan khusus apapun. Tidak apa-apa asalkan kamu tidak mengusirku." Suaranya menyembunyikan kelembutan yang tak ada habisnya dan sentimen yang dalam. Su Yi dengan lembut membelai rambutnya dan berkata, "Saat mengolah Grandao, setiap langkah sulit. Saya akan menghadapi kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan saya, tetapi jika Anda tidak takut untuk mengikuti saya tentu saja tidak akan meninggalkan Anda begitu saja." Dia mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya, dia menghela nafas. Sebagai reinkarnasi dari Sword Master of Abstruse Force, dan dengan akumulasi pengalamannya selama 108.000 tahun, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ketika kultivasi tumbuh, bahkan jika dia menjaga Cha Jin di sisinya, mereka akan memiliki semakin sedikit waktu bersama. Bahkan teman dan sekutunya saat ini. Karena masing-masing mengejar dao mereka sendiri, saatnya tiba bagi mereka berpisah, tidak pernah bertemu lagi. Ini adalah jalur kultivasi. Ini tidak bisa dihindari. Semakin jauh berjalan di jalan ini, semakin jauh didapat dari teman dan kerabat mereka. Mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu terpisah daripada bersama. Namun, mengingat metode Su Yi, dia secara alami dapat memberikan perlindungan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Mendirikan sekte dan membuat mereka berkultivasi ada satu metode seperti itu. Hanya saja, ketika dia pergi untuk mengejar ilmu pedang yang lebih tinggi, dia akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Tentu saja, mengatakan itu sekarang agak terlalu dini. Saat Cha Jin mendengar jawabannya, dia merasa tenang, dan senyum manis muncul di wajahnya. Di masa lalu, dia tidak akan berani membayangkan suatu hari dia akan mendapatkan janji seperti itu dari Su Yi. Bagaimanapun, dia dulu hanya melihatnya sebagai pelayan. Tiba-tiba, lengan seperti batu giok yang bertumpu pada paha Su Yi menjadi kaku, mereka baru saja melakukan kontak dengan sesuatu yang keras. Tapi Su Yi baru saja mengangkat cangkir tehnya dan berkata dengan tenang, "Lagi pula, aku adalah pemuda berdarah panas. Jika saya tidak bereaksi seperti ini, apakah saya akan tetap menjadi laki-laki?" Dia berbicara dengan kekuatan dan keyakinan, seolah-olah ini semua normal. Cha Jin sudah lama terbiasa dengan keterbukaan Su Yi. Tatapannya menyapu secara diam-diam ke sekeliling mereka, dan bibir merahnya menyatu dengan lembut. Dia berbisik, bagaimana kalau aku membantumu?" Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Seluruh tubuh Su Yi menjadi kaku, dan dia tersentak. Dia menundukkan kepalanya selembut teratai malu-malu yang membungkuk di bawah angin dingin. Api berangsur-angsur padam, pegunungan yang jauh tertutup salju, dan ladang di sekitarnya luas dan tenang. Lama berlalu sebelum Su Yi menghirup udara keruh. Pagi keesokan harinya, cahaya terang fajar menyinari Tousan Snow Lake, melemparkan bintik-bintik emas yang berkilauan ke permukaan air. Saat Su Yi terbangun, masih berada di atas perahu tenda hitam, dia membawa Cha Jin kembali ke tempat mereka pertama kali mendarat, tidak jauh dari kota Istana Surga. Cha Jin mendongak dan bersiul. Dia memanggil Blue Scale Eagle, King Air. Hari ini, mereka berencana untuk kembali ke Zou Agung. Saat Cha Jin melihat sekeliling, dia melihat Su Yi menatap bibirnya. Ini sepertinya mengingatkannya pada apa yang terjadi malam sebelumnya. Pipinya langsung memerah, dan matanya yang cerah tiba-tiba malu. "Apa yang Anda pikirkan?" Su Yi tidak bisa menahan tawa datar. Tetapi dia harus mengakui bahwa indulgensi semalam memiliki daya tarik pedesaan tertentu. Tak lama kemudian, Blue Scale Eagle terbang menembus langit, lalu membawa mereka pergi. Berita kekalahan Qiu Hengkong di tangan Su Yi menyebar dalam semalam. Semua Wei besar tahu bahwa dia dengan paksa menekan Sekte Roda Bulan. Ini memicu kegemparan yang meluas. Bahkan Kaisar khawatir. Dia menghela nafas, selama Zou Agung memiliki Su Yi, bagaimana Wei Agung bisa berdiri bahu-membahu dengan mereka? Ketika kabar mencapai perbatasan Zou Agung, berita itu menyebar dari ibu kota dan ke-6 provinsi, meninggalkan kegemparan besar setelahnya. Banyak orang merasa sulit untuk percaya. Qiu Hengkong adalah pembudidaya pedang terkuat di Wei besar, keberadaan yang tinggi dan tak tertandingi, namun bahkan dia bukan tandingan Imperial Preceptor Su Yi. Beberapa orang bertepuk tangan dan berseru. Dia berkelana ke Wei besar sendirian, seolah-olah itu tidak berpenghuni. Dia kemudian memaksa tanah suci kultivasi teratas mereka, Sekte Roda Bulan, untuk menundukkan kepalanya. Yang mulia Su Yi benar-benar luar biasa.
Yang lain menggosok tangan mereka dengan gembira. Bukankah orang-orang mengatakan sebelumnya bahwa Yang Mulia Suyi bertindak terlalu jauh dengan membunuh naga tak dikenal Zhou Agung, dan bahwa ini akan menyebabkan musuh asing menyerang? Di mana orang-orang itu sekarang? Saya hanya ingin menamparkan wajah mereka dan memaksa mereka untuk berlutut dan bertobat. Selama Zhou Agung memiliki Suyi, perbatasan kita aman, dan kita akan menikmati perdamaian abadi. Sebagian besar pembudidaya duniawi merevisi pendapat mereka tentang Suyi. Mereka sekarang memujanya sepenuhnya. Di Istana Kekaisaran Jade Capital, Zhou Zili juga sangat bersemangat. Dia berulang kali menepuk pahanya dan berkata, pengajar kekaisaran melakukan perjalanan menuju prestise Zhou Agung. Sepanjang sejarah kita selama bertahun-tahun, adakah orang lain yang mencapai prestasi sebesar itu? Tapi tak lama kemudian, dia tidak bisa tidak khawatir. Dia baru menyadari bahwa, meskipun memerintah Zhou Agung, dia tidak memiliki harta berharga untuk ditawarkan kepada Suyi sebagai hadiah. Bagaimana kalau aku memilih sekelompok wanita cantik untuknya? Tidak, itu tidak pantas. Itu akan membuatnya tampak seperti aku menganggapnya penuh nafsu dan cabul. Lupakan, saya hanya akan memilih beberapa barang langka dan berharga dari perbendaharaan kekaisaran. Saudara Su mungkin tidak peduli, tetapi saya harus mengungkapkan ketulusan yang cukup. Pelayan, pergi ke perbendaharaan kekaisaran dan ambil batu giok bertanda naga, esensi wewangian surgawi, dan inti basar peniau 1000 tahun yang disimpan ayah kekaisaranku. Setelah memberikan perintah ini, Zhou Zili mau tak mau melirik guru negara Hong Sensang, yang selalu ada untuk membantunya mengatur urusan negara. State Preceptor, apakah menurutmu harta itu cukup? Sudut bibir Hong Sensang berkedut. Ketiganya berasal dari koleksi pribadi kaisar saat ini, dan masing-masing bernilai kota. Di mata para pembudidaya, mereka adalah harta surgawi dan duniawi. Bocah ini benar-benar tidak berpikir itu cukup. Hong Sensang menenangkan dirinya, lalu berkata, Yang Mulia, pikiranlah yang diperhitungkan. Oh, kata Zhou Zili, lalu bagaimana dengan ini? Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan meluangkan waktu untuk mengunjungi saudara Su dan mengungkapkan ketulusan saya secara langsung. Kemenangan Suyi atas Sekte Roda Bulan tidak hanya meningkatkan prestise nasional Zhou Agung. Itu juga berfungsi sebagai pencegah yang menakutkan bagi seluruh Great Wei. Itulah inti masalahnya. Provinsi Kekaisaran, Akademi Asal Surga, Paviliun Musim Semi Burbling. Rekan Taois, kamu pergi hanya 2 hari. Namun kamu mengalahkan Sekte Roda Bulan dan mengalahkan Qiu Hengkong. Setelah ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di Wei Agung yang berani membuat masalah di Zhou Agung. Mata cerah Ning Xihua bersinar geli saat dia melihat Suyi, yang duduk di seberangnya, menyeruput teh. Dia juga baru saja mendengar berita itu. Ketika dia mengetahui bahwa bahkan Qiu Hengkong, raksasa dao pedang itu, telah kalah dari Suyi, dia pun terguncang. Berita pasti menyebar dengan cepat. Suyi menggelengkan kepalanya. Benar? Bukankah kamu mengatakan ada sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan denganku? Kemarin, Lan Su mengirim kabar bahwa ada sesuatu yang berubah jauh di dalam zona bahaya nomor 1 Great Qin, Lautan Roh Chaotic. Sepertinya kehancuran kuno muncul entah dari mana, kata Ning Xihua dengan lembut. Mereka mengatakan bahwa fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dan aneh muncul, menutupi langit setinggi 10.000 kaki. Tangisan misterius terdengar berulang kali, dan sebuah istana ilusi muncul entah dari mana. Oh, kata Suyi, tampak penasaran. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Saya tidak yakin, kata Ning Xihua. Lan Su tidak menjelaskan secara detail. Dia baru saja mendengar dari tuannya, Cloudstone Venerate, bahwa ada sesuatu yang berubah jauh di dalam lautan Chaotic Spirit. Mereka menduga itu terkait dengan ortodoksi kuno yang disebut Rumah Pedang Dewa. Rumah Pedang Dewa, sebuah faksi kultivasi kuno, itu saja, namun mereka berani menyebut diri mereka abadi. Alis Suyi terangkat. Itu mengingatkanku pada sesuatu. Ketika para kultivator Yao membentuk faksi, mereka tidak menyukai apapun selain menambahkan kata, dewa, atau, abadi, pada namanya. Dengan melakukan itu, mereka secara efektif menyatakan bahwa mereka telah mengesampingkan asal-usul mereka yang rendah hati dan tubuh biadab untuk menjadi kultivator sejati dalam mengejar keabadian. Apakah begitu? Ning Xihua hanya bisa berseru. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Nah, rekan Daois, apakah Anda tertarik dengan perkembangan mendadak ini? Lan Su berkata dia menantikan untuk bepergian denganmu. Ekspresi Suyi agak aneh. Belum lama ini, Raja Aliran Bulu, Yue Xichan, mengundangnya untuk melakukan perjalanan ke Xia Besar dan berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Sekarang, Lan Su telah mengundangnya ke Great Qin untuk mencari keberuntungan jauh di dalam lautan Chaotic Spirit. Melihatnya seperti itu, sepertinya dia menjadi komoditas panas. Suyi berpikir sejenak, tapi saat dia hendak menjawab, seekor Swiftlight Sparrow turun dari langit yang jauh, mendarat di pohon tidak jauh dari Burbling Spring Pavilion dalam sekejap. Ada surat tersegel di cakar Swiftlight Sparrow. First Immortal of the Sword, Chapter 366.
Cakar Swiftlight Sparrow mengendur, dan surat itu jatuh dari cengkeramannya. Bang! Bahkan sebelum menyentuh tanah, surat itu meledak dengan semburan bunga api, dan seorang biksu jangkung muncul entah dari mana. Dia mengenakan jubah Buddha, dan wajahnya berminyak. Ini tidak lain adalah biksu Hongji dari Paviliun 10 Arah. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengepalkan tinjunya untuk meminta maaf. Saya muncul tanpa diundang. Tolong jangan tersinggung. Suyi duduk tegak di kursi anyamannya dan bertanya dengan penuh minat, siapa yang mengajarimu keterampilan transformasi itu? Biksu itu buru-buru berkata, ini hanya trik sulap kecil yang tidak bisa ditampilkan. Saya mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu, dari keberuntungan yang saya peroleh di Silver Flame Yao Mountain. Suyi berkata, maju, saat kamu menggunakannya, berhati-hatilah. Jika ada orang mesum-mesum yang mengincarmu, mereka pasti akan memaksamu untuk berubah menjadi gadis kecil yang cantik. Senyum biksu itu membeku, dan dia bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata dengan tawa pahit, saya hanya bisa berubah menjadi benda mati. Aku masih belum bisa menjadi sesuatu yang hidup. Baiklah, mari kita dengarkan. Mengapa kamu di sini? Tanya Suyi. Biksu Hongji berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Su, apakah Anda mendengar tentang perubahan mendadak di kedalaman lautan roh kekacauan Qin besar? Suyi dan Ning Xihua saling melirik. Mereka berdua langsung mengerti. Jadi, dia di sini untuk membahas itu juga. Kami baru saja mendiskusikannya, kata Suyi. Kalau begitu Tuan Muda Su, apakah Anda tertarik untuk pergi ke sana? Biksu Hongji bertanya dengan kecepatan tinggi. Tentu saja, kamu bisa mengartikan ini sebagai permintaan dari Paviliun 10 Arah. Jika Anda setuju, 70% dari rampasan apapun yang kami peroleh selama operasi ini akan menjadi milik Anda. Sebagai gantinya, kami akan memberikan intelijen menyeluruh. Alis Suyi terangkat. Mengapa Paviliun 10 Arah ingin terlibat dalam hal ini? Biksu itu berkata dengan suara rendah, kami tidak akan menyembunyikannya, kecerdasan kami menunjukkan bahwa perubahan di kedalaman lautan roh kacau sangat terkait dengan rumah pedang dewa, sebuah ortodoksi kuno. Dahulu kala, nama mereka mengguncang benua Azure. Mereka adalah salah satu dari 3 tanah suci agung Jalan Yao. Ketika dia mendengar ini, mata Ning Xihua berkilat dengan cahaya aneh. Dia hanya bisa melirik Suyi. Beberapa menit sebelumnya, ketika dia mendengar nama, Rumah Pedang Abadi, Suyi langsung menebak bahwa mereka adalah faksi pembudidaya Yao. Karena Yao tampaknya tidak menyukai apapun selain menambahkan istilah, dewa, dan abadi, ke nama sekte mereka. Siapa yang mengira dia tepat sasaran? Apakah itu satu-satunya alasan? Tanya Suyi. Tentu saja tidak, kata Biksu Hongji buru-buru. Ini adalah salah satu rahasia utama Paviliun 10 Arah, tetapi kami telah menemukan catatan kuno yang menyatakan bahwa pendiri Rumah Pedang Dewa kemungkinan besar adalah Kaisar Yao yang sangat perkasa. Kaisar Yao. Hati Ning Xihua bergetar. Bahkan Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut, dan reruntuhan taman meditasi Prajna naik tanpa diminta ke garis depan pikirannya. Dahulu kala, kuil tersebut telah melahirkan seorang biksu berjubah putih yang mampu mengendarai naga sejati menembus bintang-bintang. Siapapun yang mampu melakukan hal seperti itu setidaknya harus menjadi ahli Imperial Realm. Sekarang, Biksu Hongji memberitahunya bahwa pendiri Rumah Pedang Dewa adalah tersangka Kaisar Yao. Wajar jika Suyi tertarik. Di benua Azure saat ini, bahkan kultivator Origin Dao adalah pakar top dari negara mereka masing-masing, sedangkan pakar spirit Dao sangat langka, mereka praktis hanya ada dalam legenda. Tapi sekarang, sudah jelas bahwa dahulu kala, benua Azure bukan hanya rumah bagi banyak ortodoksi yang telah lama hilang, itu pernah memiliki ahli Imperial Realm juga. Pantas saja Paviliun 10 Arah ingin berpartisipasi. Jika Rumah Pedang Dewa benar-benar faksi tingkat kekaisaran, reruntuhannya pasti mengandung peluang luar biasa, gumam Suyi. Di 9 provinsi alam liar, faksi dibagi menjadi berbagai tingkatan. Mereka menyebut ortodoksi tingkat pertama yang menjulang tinggi di atas masa sebagai faksi tingkat kekaisaran. Seperti 3 sekte Taois besar, 6 sekte iblis besar, dan akademi 9 provinsi. Semuanya adalah faksi tingkat kekaisaran, bahkan jarang di 9 provinsi. Ada 4 faksi yang bahkan lebih menakutkan daripada faksi tingkat kekaisaran. Ini disebut 4 puncak alam liar. Dalam kehidupan masa lalunya, Grotto of Abstruse Force, Suyi adalah salah satu dari 4 puncak alam liar. Selain itu adalah yang terkuat dari keempatnya. Kata, puncak, dalam, 4 puncak, berarti bahwa setiap faksi tersebut memiliki ahli Imperial Apex di tempat tinggal. Selama kehidupan masa lalu Suyi sebagai penguasa 9 provinsi, kekuatan Dao pedangnya menekan langit. Wajar jika fraksinya duduk kokoh di puncak 4 puncak alam liar. Biksu Hongji tertawa. Tuan muda, jika itu bukan dasarnya, kami tidak akan mengganggumu. Hanya saja terlalu banyak orang kuat yang mengarahkan pandangan mereka pada kesempatan ini, termasuk keluarga kekaisaran Qin besar, sekte pedang Donghua, kuil Sanglin, dan kuil bulan yang mendalam. Semuanya mati-matian untuk mendapatkannya. Selain itu, menurut penyelidikan kami,
pemimpin gerbang Deathbringer diam-diam telah mengundang beberapa setan tua dari jalan sesat. Mereka sudah memulai perjalanan mereka ke lautan roh kacau. Biksu itu berhenti, dan ekspresinya berubah sedikit aneh ketika dia berbisik. Juga, sangat mungkin bahwa berbagai yang dimiliki yang tersembunyi di dalam Wei besar, Zhou besar, dan Qin besar juga akan ada di sana, serta beberapa ahli perkasa yang menanggung warisan kuno. Bisa dibilang reruntuhan rumah pedang dewa telah menjadi sepotong daging berlemak di mata para pembudidaya 3 negara, semua orang ingin menggigit. Tentu saja, paviliun 10 arah tidak terkecuali. Pada titik ini, Su Yi akhirnya sedikit tergoda. Dia tertarik pada yang dirasuki, dan dia sudah lama ingin menyelidiki dari dunia mana mereka berasal. Apakah paviliun 10 arah punya rencana? Tanya Su Yi. Wajah Biksu Hongji berseri-seri, dia tahu Su Yi tampak tertarik. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda, tolong yakinlah. Selama Anda menemani kami, Tetua Agung dari cabang Zhou Agung Paviliun 10 arah akan menemani Anda. Dia akan memberi Anda informasi intelijen paling detail yang tersedia. Su Yi tertegun. Maksudmu kecantikan yang tiada taraf dari generasinya, seorang wanita yang memesona sekaligus pintar, seperti bidadari atau peri. Tetua Agung itu, Biksu Hongji berhenti, lalu melirik Swiftlight Sparrow yang bertengger di pohon terdekat. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar. Kecantikan Tetua Agung kita benar-benar cukup untuk menjatuhkan negara dan membawa bencana bagi rakyat. Ketika Anda melihatnya secara langsung, Anda pasti akan mengerti bahwa setiap kata pujian datang langsung dari hati saya. Namun demikian, kata-kata belaka tidak cukup untuk menggambarkan betapa cantiknya. Cukup, kata Su Yi kesal. Jika kamu ingin menyanjungnya, jangan lakukan itu di depanku. Biksu Hongji langsung merasa malu. Ning Sihua hanya bisa menyeringai. Bagaimana mungkin dia melewatkan bahwa biksu itu hanya mengatakan semua itu karena dia takut pada Tetua Agung. Kapan kamu berencana untuk berangkat? Tanya Su Yi. Itu tergantung pada jadwal dan pengaturanmu, tapi lebih cepat lebih baik, jelas Biksu Hongji dengan kecepatan tinggi. Menurut perkiraan paviliun 10 arah, reruntuhan rumah pedang dewa kemungkinan besar akan sepenuhnya terwujud di dunia ini dalam waktu 9 hari. Berapa lama untuk sampai ke lautan roh kacau Qin besar? Tanya Su Yi. Biksu Hongji merenung sebentar, lalu berkata, di punggung binatang roh burung, minimal 2 hari. Tuan Muda, jika Anda memutuskan untuk pergi, paviliun 10 arah kami akan mengirimkan Anda Crimson Condor. Baiklah, aku akan berangkat dalam 3 hari, kata Su Yi. Dia kemudian melirik Ning Sihua dari sudut matanya, dia tampak sangat tergoda juga. Rekan Taois Ning, sebaiknya Anda tetap tinggal. Jika saya benar-benar menuai hasil apapun dalam ekspedisi ini, saya akan membagikan rampasan saya. Ning Sihua sempat tercengang, tetapi meskipun merasa sangat disayangkan, dia tetap mengangguk setuju. Dia tahu apa yang dipikirkan Su Yi, dia khawatir meninggalkan teman-temannya di Heaven's Origin Academy tanpa ada yang menjaga mereka. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka selama dia pergi. Dengan dia menahan benteng, dia tidak perlu takut. Bahkan tanpa kehadiran Su Yi, jika terjadi sesuatu yang berbahaya, mereka dapat mencari perlindungan di Gunung Penghalang Giok, sekitar 100 mil dari Akademi Asal Surga. Bagaimana saya harus menanggapi Lan Su? Ning Sihua bertanya. Katakan padanya, jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dalam lautan roh kacau, kata Su Yi. Ning Sihua mengangguk, dan Mong Hongji dengan cepat berpamitan dan pergi. 3 hari berikutnya berjalan sesantai mungkin. Ketika dia tidak berkultivasi, dia bermain catur dengan Wen Lingsui dan membimbing kultivasinya. Wanita muda itu semakin bersemangat, dengan kulit seperti krim, mata cerah, dan penampilan yang murni dan cantik. Su Yi merasa paling bahagia dan santai saat mereka bersama. Kakak perempuannya, Wen Lingzhao, juga berada di Heaven's Origin Academy. Namun, dia tampak berniat menghindari segala kemungkinan untuk bertemu dengannya, dia praktis tidak meninggalkan kamarnya sejak dia kembali. Keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. Su Yi secara alami tidak peduli tentang itu. Pernikahannya dengan keluarga Wen sudah lama menghilang. Su Yi tidak membenci Wen Lingzhao, tapi dia juga tidak terlalu peduli padanya. Persis seperti yang dia tulis dalam pesan terakhirnya kepadanya, perpisahan akan menjadi yang terbaik bagi kita berdua, jadi mari kita mencari kebahagiaan masing-masing. Selama waktu ini, Su Yi mengetahui bahwa, berkat persiapan Ning Sihua, sekte amplifikasi mendalam mulai terbentuk. Mu Xi, Pu Yi, Jiang Tangyun, Lu Zhangfeng, Xiao Tianque dari keluarga Lanling Xiao, kepala keluarga Yuan Wutong dari keluarga Yuan ibu kota prefektur Clue Driver, dan kepala keluarga Zheng Tianhe dari ibu kota provinsi Kekaisaran semuanya telah bergabung, dan masing-masing sekarang memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Selain mereka, Markis Spirit Martial, Chen Zheng, dan Huang Yunchong dari keluarga Huang kota Guangling telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan sekte tersebut juga. Su Yi sangat senang dengan pengaturan Ning Sihua. Dia tidak membeda-bedakan atau membedakan berdasarkan kultivasi mereka. Dia hanya mengundang semua temannya untuk bergabung dengan sekte amplifikasi mendalam.
Inilah yang diinginkan Su Yi, dan mengapa dia setuju untuk mendirikan sekte itu sejak awal. Pada akhirnya, sekte amplifikasi mendalam ada sebagai tempat untuk melindungi mereka yang terhubung dengan Su Yi. Itu bukan tentang memperluas wilayahnya atau mendominasi bangsa. Memang benar bahwa orang-orang seperti Huang Yunchong dan Yuan Wutong jauh dari sebanding dengan Musi, Puyi, dan yang lainnya. Namun, selama mereka adalah teman Su Yi, bahkan seekor semut pun akan menerima perlindungannya. Selain itu, Su Yi menerima hadiah ucapan selamat dari putra mahkota Zhou Zili. Itu adalah hadiah untuk mengalahkan sekte roda bulan Wei besar dan meningkatkan prestise nasional Zhou Agung. Ketika dia melihat jade bertanda naga, Essence of Heavenly Fragrance, dan inti Yaoba Serpent 1000 tahun, Su Yi tercengang meskipun dirinya sendiri. Zhou Zili itu sebenarnya cukup perhatian. Ketiga harta itu sangat berharga, dan itu akan menjadi suplemen yang sangat bermanfaat ketika dia masuk ke tahap penghindaran biji-bijian. 3 hari berlalu dalam sekejap. Pagi datang, dan cahaya fajar menerobos kegelapan. Seekor burung besar dan ganas dengan sayap semerah api melayang di atas cakrawala. Ini tidak lain adalah Crimson Condor yang dikirim oleh Pavilion 10 arah untuk Su Yi, tapi dia tidak sendiri. Ada sosok halus yang duduk di punggungnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.